Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tempat itu tidak lagi menyerupai bagian dalam pagoda kuno. Setelah masuk, Chu Feng hanya merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Ketika Chu Feng mengangkat kepalanya ke langit, yang dilihatnya adalah langit biru yang dipenuhi awan putih. Ketika dia melihat ke bawah, di bawah kakinya adalah tanah yang luas. Dan di sekelilingnya ada hutan sejauh mata memandang. Yang paling penting adalah, di sana Chu Feng tidak hanya bisa mendengar suara burung dan binatang, tetapi dia bahkan bisa merasakan energi alami. Energi alami jauh lebih padat daripada energi di lantai pertama. Dengan kata lain, dibandingkan dengan pagoda sederhana seperti lantai pertama, lantai kedua ini lebih menyerupai dunia kultivator bela diri. Alasan untuk itu adalah, karena ada bahaya dan peluang di sana. Tapi mereka semua tersembunyi dan tidak diketahui. Bagi para kultivator bela diri, tempat ini sangatlah menarik. Tampaknya aku harus mencari sendiri pintu masuk ke lantai 3, ucapnya. Meskipun Chu Feng belum terlalu tua, tapi dia telah mengalami banyak kesengsaraan, menerobos jalan melalui daerah terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan memasuki formasi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan dari 9 provinsi benua. Karena itu, ia adalah individu yang sangat berpengalaman. Dengan demikian saat memasuki lantai 2, Chu Feng berhasil melihat rahasia lantai kedua formasi keunggulan baru. Dengan itu, Chu Feng melepaskan mata surgawinya dan mulai melihat-lihat. Di bawah tatapan mata surgawinya, semua rahasia yang tidak terlihat oleh mata telanjang seketika saja muncul. Segera, Chu Feng menemukan pintu masuk ke lantai 3. Itu adalah tangga yang tak terlihat yang mengarah langsung ke cakrawala, dan tangga itu tersembunyi jauh di dalam wilayah tenggara hutan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, seseorang akan benar-benar sulit untuk menemukan tangga. Chu Feng tidak hanya menemukan tangga menuju lantai 3, tetapi ia juga menemukan bahwa ada beberapa sumber daya kultivasi yang tersembunyi di lantai 2. Namun sumber daya kultivasi itu semuanya terletak di arah yang berbeda. Meskipun sangat mudah bagi Chu Feng untuk menemukan mereka, tapi dia harus mengerahkan sedikit usaha untuk mengumpulkan mereka semua. Selanjutnya untuk Chu Feng saat ini, energi alami dan pemahaman bela diri yang terkandung dalam sumber daya kultivasi itu terlalu lemah, dan itu tidak akan memberikan banyak bantuan kepadanya. Karena itulah Chu Feng tidak tinggal, dan langsung pergi untuk menuju tangga menuju lantai 3. Dia kemudian berhasil memasuki lantai 3. Lantai ketiga The New Excellence Formation sebenarnya sangat mirip dengan lantai 2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi alami di lantai 3 jauh lebih padat. Selain itu, sumber daya budidaya di lantai 3 juga jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai 2. Selanjutnya, pintu masuk menuju lantai 4 menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Dan bahkan, ada banyak jebakan di pintu masuk ke lantai 4. Namun demikian, semua ini dapat dilihat oleh Chu Feng dengan sekali lirikan. Chu Feng juga tidak tinggal di lantai 3. Tapi sebaliknya, ia langsung menuju lantai 4. Setelah mencapai lantai 4, menemukan pintu masuk ke lantai 5 menjadi sangat sulit. Selanjutnya, sumber daya kultivasi di lantai 4 pasti berguna untuk Chu Feng. Namun Chu Feng masih tidak mencari sumber daya kultivasi itu. Malah sebaliknya, ia langsung pergi mencari pintu masuk ke lantai 5. Meskipun Chu Feng harus melalui beberapa tikungan dan belokan, dan harus berusaha keras untuk menemukannya, tapi ia akhirnya menemukan pintu masuk ke lantai 5 dan berhasil. Setelah mencapai lantai 5, Chu Feng menjadi liar dengan sukacita. Dia merasa bahwa keputusannya untuk langsung menyerah di lantai 4 dan melanjutkan ke lantai 5, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Alasannya adalah, karena lantai 5 berbeda dari lantai 2, 3, dan juga 4. Lantai 5 kembali ke tampilan pagoda. Namun, dinding lantai 5 benar-benar tertutup oleh tanda dan simbol yang kuat. Tanda dan simbol itu bersinar cerah dan saling mencerminkan satu sama lain. Mereka itu menyerupai gambar yang indah. Memancarkan dari gambar yang indah itu adalah energi alami yang sangat kaya, dan pemahaman bela diri yang mampu mengguncang hati Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa lantai 5 pasti menjadi lantai akhir dari formasi keunggulan baru.
Namun Chu Feng tidak pernah membayangkan, kalau sumber daya kultivasi di lantai 5 begitu langsung. Bahkan tidak perlu Chu Feng mencarinya, karena sumber daya kultivasi di lantai 5 ditempatkan tepat di depannya. Sepertinya sumber daya kultivasi lantai 5 ini memberitahu orang, untuk mencoba memahaminya jika mereka bisa. Memang benar, meskipun sumber daya kultivasi tepat di depannya, tapi orang harus memahaminya untuk mendapatkannya. Adapun seberapa banyak yang bisa dipahami, semuanya akan tergantung pada kemampuan para kultivator bela diri. Lantai kelima formasi keunggulan baru ini hanya dibuat untukku, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Dan kemudian, dia duduk bersila dan menutup matanya. Sementara Chu Feng menutup matanya, maka segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya terlihat olehnya. Chu Feng memahami isi dari gambar yang indah yang terdiri dari energi alami, dan juga pemahaman bela diri di dinding dengan hatinya. Sementara Chu Feng fokus pada memahami gambar yang indah, Li Anzi, Puyang Han, dan Puyang Qi semuanya memasuki formasi keunggulan baru, dan semua telah tiba di lantai 3. Bahkan mereka bukan satu-satunya yang telah tiba di lantai 3 formasi keunggulan baru. Ada orang-orang dari keempat daerah yang berhasil mencapai lantai 3. Tentu saja, yang paling cepat mencapai lantai 3 adalah Li Anzi, Puyang Han dan juga Puyang Qi. Meskipun mereka bukan orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru, dan tertegun dengan Chu Feng karena bisa memasuki formasi keunggulan baru begitu cepat, tapi mereka masih berhasil mendapatkan tempat kedua, ketiga, dan keempat dalam daftar peringkat. Ini menunjukkan kekuatan mereka. Selain itu, layak disebutkan bahwa orang yang berhasil masuk setelah Chu Feng untuk mendapatkan tempat kedua adalah Li Anzi. Ini sangat tidak disukai Puyang Han dan Puyang Qi. Itu sangat tidak menyenangkan mereka, sehingga ekspresi mereka tetap jelek sepanjang waktu setelah mereka memasuki formasi keunggulan baru. Ini terutama pada saat itu. Ekspresi mereka berubah sangat buruk. Chu Feng, di mana kamu bersembunyi? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menjadi orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru, maka kamu harus memiliki keberanian untuk berdiri di depan ayahmu. Ayo Chu Feng, tunjukkan dirimu. Akulah Puyang Han dan klan Heavenly Puyang. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada ayahmu seperti apa kemampuanmu, putra Chu Xuan Yuan. Chu Feng, berhentilah bersembunyi. Keluar dan ceritakan bagaimana kamu berhasil memasuki formasi keunggulan baru ini dengan cepat. Katakan padaku jika seseorang memberitahumu semacam rahasia, maka perlihatkan padaku trik macam apa yang kamu gunakan. Ayo sini, dan mengakulah pada ayahmu. Suara Puyang Han dan Puyang Qi bahkan lebih menggema daripada guntur saat mereka bergema di udara. Kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chu Feng. Apa yang paling ingin dilakukan Puyang Han dan Puyang Qi setelah tiba di pagoda adalah menemukan Chu Feng dan merawatnya untuk menenangkan kemarahan di hati mereka. Namun mereka mencari Chu Feng di lantai 2 untuk waktu yang sangat lama, tetapi sayangnya itu tidak berhasil. Mereka tidak menemukan jejaknya. Setelah mereka tiba di lantai 3, mereka sebenarnya masih tidak menemukan jejaknya. Karena itulah, Puyang Han dan Puyang Qi terbang marah karena penghinaan, dan mulai meneriaki Chu Feng untuk memancingnya keluar. Namun sayangnya, penghinaan mereka seperti melempar batu ke laut, dan tidak mendapatkan tanggapan. Ini menyebabkan Puyang Han dan Puyang Qi menjadi lebih tidak senang. Dua tuan muda, lebih baik melupakannya. Chu Feng itu mungkin sudah mendengar suaramu, dan dia hanya tidak berani bertarung melawan kalian berdua, dan dengan demikian memutuskan untuk bersembunyi, ucap seseorang. Sepertinya ada banyak orang selain Puyang Han dan Puyang Qi yang tiba di sini. Mereka tidak semua dari klan surgawi Puyang. Karena faktanya, sebagian besar dari mereka berasal dari kekuatan lain. Apalagi ada jenius dari daerah lain. Selain itu, mereka semua merasakan bakat mereka, dan akan kalah dengan Puyang Han dan Puyang Qi. Karena itulah, mereka ingin memeluk paha Puyang Han dan Puyang Qi dan mengikuti mereka untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Itulah sebabnya mereka menyanjung Puyang Han dan Puyang Qi sepanjang waktu. Ketika mereka memperhatikan bahwa Puyang Han dan Puyang Qi memiliki kebencian yang sangat besar pada Chu Feng, mereka secara otomatis memutuskan untuk meremehkan Chu Feng juga. Tepat pada saat itu, seseorang dari kerumunan berbicara perlahan. Chu Feng mungkin belum tentu menyembunyikan dirinya. Sebenarnya ada kemungkinan lain, ucap seseorang. Begitu orang itu berbicara, ekspresi semua orang berubah.
Belum lagi Puyang Han dan Puyang Qi, bahkan Li Anzi yang berdiri di kejauhan, dia mengalihkan pandangannya ke arah orang itu. Ditempatkan dengan para jenius seperti Li Anzi, Puyang Han dan Puyang Qi, orang itu terlihat sangat biasa-biasa saja. Namun, orang itu sebenarnya seseorang dengan kekuatan luar biasa. Dia adalah pendatang baru terkuat dari klan surgawi Dongguo wilayah timur. Meskipun kekuatannya lebih rendah daripada Li Anzi dan yang lainnya, tapi dia sebagai pendatang baru terkuat dari klan surgawi Dongguo memiliki keberanian dan wawasan. Dihadapkan dengan tatapan tidak sengaja dari kerumunan, dan terutama dari Puyang Han dan Puyang Qi, tapi pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan ini tidak menunjukkan rasa takut. Namun sebaliknya, dia dengan tenang berkata, Chu Feng mungkin sudah memasuki lantai 4 formasi keunggulan baru, lanjutnya. Apa? Kamu mengatakan bahwa Chu Feng mungkin sudah memasuki lantai 4 formasi keunggulan baru, omong kosong macam apa yang kamu semburkan itu? Itu benar. Apakah kamu berpikir bahwa Chu Feng benar-benar jenius yang luar biasa? Namun, setelah pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan mengatakan kata-kata itu, ia segera bertemu dengan ejekan dan penghinaan dari kerumunan. Chu Feng memang jenius luar biasa. Ketika aku pertama kali mengetahui tentangnya, aku bereaksi dengan cara yang sama seperti kalian semua, dan tidak percaya dia menjadi jenius yang luar biasa. Dan bahkan aku merasa jijik terhadapnya. Itu karena aku tidak percaya, bahwa seseorang yang dianggap sebagai sampah yang tidak mampu berkultivasi bela diri dan diusir dari klan seseorang, itu bisa menjadi sangat kuat. Namun setelah aku secara pribadi mendengar apa yang telah dicapai Chu Feng dari telinga senior aku, setelah aku secara pribadi menyaksikan bahwa Chu Feng memasuki formasi keunggulan baru dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya, tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak punya pilihan selain menerima bahwa dia adalah jenius. Kamu semua bisa menolak untuk mempercayai kata-kataku sekarang. Namun suatu hari, kamu akan percaya pada kata-kataku, kata pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tulus. Itu seolah-olah dia akhirnya berhasil mengungkapkan perasaannya. Pada saat itu, banyak orang yang terkejut. Pada saat itu, ada banyak orang yang percaya dengan kata-kata Dongguo Heavenly Clans. Bahkan ekspresi Li Anzi pun menjadi rumit. Alasan untuk itu adalah, karena dibandingkan dengan yang lain, dia tahu betul bahwa Chu Feng memang jenius. Jika bahkan Chu Feng tidak bisa dianggap jenius, maka dia, Li Anzi, pasti tidak bisa dianggap jenius. Setelah semua, Chu Feng telah mengalahkannya ketika ranahnya berada satu tingkat di bawahnya. Jika seseorang seperti dia tidak bisa dianggap jenius, maka Li Anzi merasa bahwa tidak akan ada banyak orang di seluruh leluhur martial Starfield Ancestor yang mungkin bisa dianggap jenius. Dan di sini aku berpikir, siapa yang akan sesumbar tentang Chu Feng seperti itu? Dan ternyata, itu seseorang dari klan surgawi Dongguo. Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa Dongguo Heavenly Clanmu telah memiliki hubungan persahabatan dengan Chu Heavenly Clan selama beberapa generasi. Namun bahkan jika itu masalahnya, seharusnya tidak perlu bagimu untuk menyombongkan tentang Chu Feng seperti ini. Seperti kata pepatah, apakah itu keledai atau kuda, seseorang akan tahu begitu seseorang melihatnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa Chu Feng adalah jenius yang luar biasa? Baiklah kalau begitu, mengapa kamu tidak memanggilnya? Mengapa kamu tidak memberitahu dia berhenti bersembunyi seperti pengecut? Ucap seseorang. Segera, seseorang menunjukkan status yang luar biasa antara klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu. Begitu orang itu mengatakan kata-kata itu, banyak orang tiba-tiba menyadari, dan merasa bahwa klan surgawi Dongguo membual tentang Chu Feng. Adapun mengapa dia membual tentang Chu Feng, itu sudah terlalu jelas. Itu semua karena hubungan yang luar biasa antara klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu. Pada saat itu, kerumunan mulai melemparkan tatapan aneh pada pendatang baru Dongguo Heavenly Clan itu. Setelah mereka selesai berdiskusi di antara mereka sendiri dalam bisikan atau suara keras, mereka semua segera memutuskan untuk mengabaikannya. Menghadapi tatapan aneh dari kerumunan dan beberapa kata-kata tidak menyenangkan yang diucapkan oleh beberapa dari mereka, pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan itu tetap tenang dan santai. Dia tidak berusaha berdebat dengan orang banyak. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa kenyataan akan membuktikan semua yang dia katakan adalah benar. Adapun kenyataan yang dia yakini, itu adalah kekuatan Chu Feng.
Aku merasa apa yang dikatakan saudara ini bukan tanpa alasan. Namun pada saat semua orang merasa bahwa Dongguo Heavenly Clans membual tentang Chu Feng, suara Li Anzi tiba-tiba terdengar. Setelah suara Li Anzi terdengar, ekspresi kerumunan berubah sangat besar. Dan bahkan ekspresi anggota klan surgawi Dongguo juga berubah. Mereka tidak mengerti mengapa seorang jenius seperti Li Anzi akan berbicara untuk Chu Feng. Li Anzi, apa artinya ini? Kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa Chu Feng mampu memasuki lantai 4 formasi keunggulan baru sendirian. Puyang Han bertanya dengan cemberut. Aku tidak yakin dia melakukan itu atau tidak. Namun aku merasa itulah kemungkinannya, kata Li Anzi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.